Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, bahwasanya kasih setiamu senantiasa memelihara hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan jiwa kami senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai nats renungan harian pada saat ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, tanda seorang murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan ini mengajak kita supaya senantiasa hidup kita memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kuduskanlah Tuhan di dalam hidupmu, sebab Tuhan itu kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus sebagai pengikut Kristus, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah diselamatkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memahami dan mengerti maksud rencana Allah dalam hidup kita, bahwa hidup kita sangat berarti, dan Tuhan mau senantiasa hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, setia dan taat hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam perikop ini kita lihat bagaimana sebagai pengikut Kristus, yang pertama kita punya harapan dan janji hidup kekal dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyampaikan di setiap kesempatan supaya kita mengikuti Dia. Melalui Yesus Kristuslah kita diselamatkan, dan di dalam Yesus itulah ada kehidupan. Tentu kita senantiasa hidup di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita percaya dalam pesan Injil bahwa Yesus mati bagi kita, dan melalui iman kita diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, kita disucikan dan dikuduskan, kita diangkat dari lumpur dosa, sehingga kita dibersihkan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita boleh hidup di dalam Tuhan. Itu tentunya kita harus menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga pengharapan kita,
senantiasa hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagian dari keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang sudah Tuhan berikan bagi kita pribadi lepas pribadi, tentu ada pertanggungjawaban kita adalah membagikan pesan harapan, pesan keselamatan itu kepada semua orang, setiap jiwa-jiwa dan setiap pribadi. Kita harus menceritakan dan menyampaikan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti di dalam hidup kita. Itulah yang kita lihat dalam pesan pengharapan yang Tuhan Yesus Kristus pesankan melalui murid-muridnya. Di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 dikatakan bahwa di dalam Yesus diberikan kuasa di bumi dan di surga. Karena itulah pesan Kristus di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang agung, Dia yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah jaminan keselamatan. Inilah pernyataan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa bertanggung jawab yang sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Kita harus menyampaikan Injil kebenaran dan berita keselamatan itu ke semua orang tanpa terkecuali. Dan jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang membimbing kita untuk terus bersuara, menyampaikan cinta kasih Tuhan, kasih agape itu di dalam kehidupan ini. Dan siapapun kita temui, siapapun kita jumpai, dan kemanapun kita pergi, tetap kita menjunjung tinggi karakter dan sifat Kristus itu, yang harus terus kita saksikan kebenaran demi kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, yang kedua yang kita lihat, Alkitab berkata bahwa kita harus selalu siap sedia memberikan jawaban atas pengharapan yang ada di dalam hidup kita. Keselamatan yang sudah kita terima dan kita alami. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ini mengingatkan kita bahwa biarlah kita memuji, memuliakan Tuhan, menguduskan Tuhan lewat sifat dan karakter kita, menjadi saksi dan terang kemanapun kita berada. Hati Tuhan untuk semua orang dan mengasihi adalah tugas utama orang yang percaya. Kita menyampaikan Tuhan itu baik, sangat baik, dan memberikan kehidupan di dalam setiap jiwa, setiap pribadi, karena kita terlebih dahulu menerima kasih anugerah Tuhan itu, dan memberitakan dan menyampaikan Injil kebenaran kepada orang lain dengan kasih Tuhan, membangun hubungan baik, komunikasi yang baik dengan orang lain,
setiap jiwa-jiwa sebagai umat Tuhan, kita bergumul, terbeban menyampaikan berita keselamatan itu ke semua orang, setiap kita jumpai. Dan Yesus berkata, setiap orang akan diberi dan bisa mengenal kita sebagai pengikut Kristus melalui kasih terhadap satu sama yang lain. Seperti Yesus mengasihi kita, mengasihi satu sama yang lain adalah cara untuk mengenal diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita adalah gambaran, kita adalah kesaksian yang hidup, yang kita bisa menyampaikan Injil kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan mendorong kita hari ini, di pagi hari ini, untuk mengasihi sama manusia, melebihi mengasihi diri kita sendiri. Dan Tuhan katakan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, bisa kita baca secara pribadi. Tetapi intinya firman Tuhan mengingatkan kita, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan roh dan kekuatan kita. Harus kita mengasihi sesama umat manusia seperti Tuhan mengasihi kita, untuk mengajak kita senantiasa untuk siap-siap memberikan pertanggungjawaban, memberikan jawaban kebenaran iman di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagai penebus kita, yang memberikan kehidupan yang berarti, yang punya tujuan, yaitu dalam hidup kekekalan itu, di dalam hidup surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan pakai kita menjadi saksinya bahwa Yesus Kristuslah sebagai Juru Selamat kita. Hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan dan berbuat terus melangkah maju memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berbuah lebat. Iman, pengharapan, dan kasih itu senantiasa terus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, biarlah kita memberikan jawaban dan pertanggungjawaban di setiap orang melihat hidup kita sebagai pengikut Kristus. Harapan senantiasa kita harus sampaikan dengan lemah lembut dan penuh hormat, menghargai, menghormati perbedaan, tetapi yang kita ingat bahwa setiap jiwa sangat berarti di mata Tuhan, dan Tuhan inginkan tidak seorang pun yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita menyuarakan dengan penuh cinta kasih, damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, supaya kami hidup kudus, memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah dan dalam roh kebenaran, supaya kami menjadi saksi Kristus, menyampaikan berita kebenaran, berita sukacita, bahwa Yesus Kristuslah sebagai Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami keberanian dan rasa tanggung jawab untuk menceritakan,
menyampaikan kebenaran Injil itu di sekeliling kami, kemanapun kami melangkah. Dan hari ini kami serahkan hidup kami di dalam aktivitas kami, supaya kami semakin giat di dalam pelayanan kasih, dan kami semakin boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Dari Sintua Aris Sinaga.